Langit masih redup saat bus terakhir dari Seoul memasuki desa Goseong. Kabut pagi menyelimuti perbukitan dan ladang bunga yang masih tertidur. Di salah satu kursinya, duduk seorang pria muda dengan jaket merah tua dan tas olahraga lusuh di pangkuan. Namanya Lee Joon-ho. Wajahnya datar, matanya kosong. Tangannya menggenggam erat sebuah buku catatan tua, hanya satu-satunya peninggalan adik perempuannya, Jae-in, yang meninggal 2 tahun lalu dalam kecelakaan yang melibatkan dirinya. Tidak ada sambutan. Tidak ada keluarga yang menunggu. Ia turun dari bus, berjalan sendirian melewati jalan setapak yang dulu sering ia lewati sambil berlari, ketika ia masih seorang atlet nasional lari jarak jauh yang dielu-elukan. Sekarang, yang tersisa hanyalah tubuh lelah dan jiwa yang remuk. Joon-ho kembali bukan karena ingin, tapi karena tak punya tempat lagi untuk pergi. Di sisi lain desa, Han So-yeon berdiri menatap ladang dari jendela sekolah dasar tempatnya mengajar. Ia baru dipindahkan dari Seoul, bukan karena promosi, tapi karena skandal. Atasannya di sekolah lama mengkhianatinya. Ia difitnah, dipermalukan, dan kehilangan semangat hidup. Kepindahan ke desa kecil ini adalah satu-satunya pilihan agar ia bisa bernapas kembali. Pagi itu, di ladang bunga canola yang mulai mekar, mereka bertemu untuk pertama kalinya. So-yeon sedang mengantar anak-anak berkunjung ke sana. Sementara Joon-ho hanya berdiri di ujung ladang, menatap kosong bunga-bunga kuning yang tertiup angin. So-yeon tanpa sengaja memotretnya. Ketika Joon-ho menyadarinya, ia hanya menatap, lalu berbalik tanpa sepatah kata. Tapi dalam diam, ada sesuatu di antara mereka. Sesuatu yang belum mereka sadari, tapi akan segera tumbuh. Hari-hari berlalu. Mereka sering bertemu, di toko kecil, di halte, di lapangan sekolah tempat Joon-ho kadang duduk memandangi anak-anak bermain. So-yeon merasa penasaran. Pria itu jarang bicara, tapi matanya penuh beban. Ia mencoba menyapa, kadang hanya dengan senyum. Lama-kelamaan, senyum itu dibal. Langit desa Goseong kembali mendung. Hujan turun ringan seperti bisikan, mengguyur jalan setapak dan atap sekolah dasar tempat Han So-yeon mengajar. Di dalam kelas, suara tawa anak-anak mengisi ruangan, tapi di luar jendela, dunia tampak sepi dan tenang. So-yeon berdiri di ambang pintu kelas, menatap gerimis yang jatuh di ladang bunga yang mulai memudar warnanya. Bunga canola itu sudah tak secerah dulu. Musim mulai berganti. Joon-ho, yang kini membuka kelas lari sore untuk anak-anak desa, mulai terbuka pada warga sekitar. Tapi tidak semua menerima kehadirannya. Beberapa orang tua murid mulai mengungkit masa lalunya, tentang kecelakaan yang merenggut adiknya, tentang karir atletiknya yang gagal. Bisik-bisik mulai terdengar. So-yeon pun tak luput dari sorotan. Suatu sore, setelah kelas berakhir, kepala sekolah memanggilnya. Ada beberapa orang tua yang bertanya tentang hubunganmu dengan Lee Joon-ho. Mereka khawatir. Mereka bilang itu bisa berpengaruh buruk pada anak-anak. So-yeon terdiam. Pandangannya tak goyah. Aku tidak merasa malu atas pilihanku, Pak. Tapi aku mengerti kekhawatiran mereka. Kepala sekolah mengangguk pelan. Aku percaya kamu tahu apa yang kamu lakukan. Tapi tetap hati-hati, ya. Malamnya, So-yeon bertemu Joon-ho di jembatan kecil dekat sungai. Mereka duduk bersebelahan, hanya diterangi lampu jalan yang temaram. Suara air mengalir pelan, seperti napas panjang yang tak pernah selesai. Aku gak mau kamu jadi bahan gosip, ujar Joon-ho tiba-tiba. So-yeon menatapnya. Aku sudah cukup dewasa untuk menghadapi gosip. Lagi pula, aku memilih kamu bukan karena orang lain setuju. Joon-ho memejamkan mata. Kalau suatu hari aku menyakitimu, aku gak akan maafin diriku sendiri. So-yeon menggenggam tangannya. Kalau suatu hari kamu menyakitiku, maka kita bicarakan. Karena sekarang, kamu satu-satunya tempat aku bisa pulang. Angin malam berhembus dingin. Tapi tangan mereka tetap saling menggenggam. Beberapa hari kemudian, kabar buruk datang deh. Malam itu dingin, tapi tidak sedingin hatiku yang kembali digores masa lalu. Aku duduk di bangku taman rumah sakit, tempat biasa aku menyendiri saat terlalu berat menahan semuanya. Suara detak jarum jam di dalam kepala rasanya lebih nyaring daripada bisikan angin malam. Kamu baik-baik saja? Suara itu membuatku tersentak pelan. Dia berdiri di sana, pria itu, Arga. Dengan jaket abu-abu dan wajah teduh yang memancarkan kehangatan. Seolah-olah semesta ingin memberiku jeda dari rasa sakit yang tak pernah benar-benar sembuh. Maaf, aku hanya butuh udara segar, jawabku singkat,
Mencoba terdengar kuat padahal aku hampir runtuh. Dia tidak bertanya lagi. Hanya duduk di sampingku dalam diam. Tapi entah kenapa, diam bersamanya justru terasa aman. Untuk pertama kalinya setelah lama, aku merasa tidak sendirian. Aku sering duduk di sini juga, katanya tiba-tiba. Dulu, waktu ibu dirawat di sini. Setiap malam, aku selalu takut kehilangan. Tapi justru disinilah aku belajar bahwa kehilangan bukan akhir dari segalanya. Aku menoleh, mencoba membaca ekspresi di wajahnya. Tapi dia hanya menatap langit yang penuh bintang, seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Kamu tahu, rasanya seperti dunia runtuh waktu dia pergi. Tapi entah bagaimana, hidup terus berjalan. Dan sekarang aku di sini. Bertemu kamu. Kalimat terakhir itu membuat jantungku berdetak aneh. Hangat. Gugup. Bingung. Aku belum siap membuka hati, tapi kata-katanya seperti kunci yang perlahan membuka pintu yang sudah lama kukunci. Aku takut jatuh hati lagi, bisikku. Karena setiap kali aku mulai percaya, mereka pergi. Arga menatapku lama. Tatapan yang dalam, seperti bisa menembus semua tembok yang kubangun selama ini. Aku tidak akan menjanjikan apa-apa, Rania. Tapi jika kamu izinkan, aku ingin tetap di sini. Menemanimu, tanpa syarat. Air mataku jatuh begitu saja. Aku tidak tahu apakah karena haru, atau karena lega. Untuk pertama kalinya, seseorang tak berusaha menaklukkanku. Dia hanya Sudah 3 minggu sejak malam itu di taman rumah sakit. Sejak Arga menggenggam tanganku dalam diam, sesuatu di dalam diriku mulai berubah. Tidak drastis, tidak tiba-tiba. Tapi perlahan, seperti musim hujan yang mereda, langit belum sepenuhnya cerah, tapi setidaknya hujan mulai tahu diri. Kami mulai lebih sering bertemu. Kadang Arga menjemputku sepulang kerja, membawaku ke warung kecil di ujung gang yang menjual wedang jahe kesukaanku. Kadang hanya duduk diam di dalam mobil, mendengarkan lagu-lagu lawas yang entah kenapa terasa lebih dalam saat bersamanya. Tapi seperti luka yang tak sembuh sempurna, ada kalanya aku kembali terjebak dalam ketakutan. Suatu sore, saat Arga mengajakku ke sebuah pameran foto. Aku melihat sesuatu. Sebuah potret seorang pria, tinggi, berjas, tersenyum dengan penuh percaya diri. Senyuman itu, mata itu. Terlalu familiar, aku terpaku. Rania? Arga menggoyangkan lenganku pelan. Kenapa? Aku menggeleng cepat, mencoba tersenyum. Gak, aku cuma capek. Tapi pikiranku melayang kembali ke masa lalu. Faris. Nama yang masih terasa seperti luka yang belum mengering. Pria yang dulu begitu kucintai. Pria yang dulu menjanjikan dunia, tapi justru memberiku kehancuran paling dalam. Aku pernah mempercayainya sepenuh hati. Lalu, suatu hari, dia pergi. Begitu saja. Tanpa penjelasan. Meninggalkanku dengan janin yang tumbuh di rahimku, dan luka yang membusuk di dada. Janin itu tak pernah sempat melihat dunia. Kalau kamu capek, kita bisa pulang. Suara Arga membuyarkan pikiranku. Aku menatapnya. Wajahnya bersih dari tuntutan. Tak ada paksa. Hanya perhatian yang tulus. Sekali lagi, aku merasa dunia memberiku kesempatan. Di dalam mobil, aku diam sepanjang perjalanan. Tapi malam itu, saat kami sampai di depan rumahku, aku menahan lengannya sebelum dia pergi. Arga. Aku mau cerita sesuatu. Dia mematikan mesin mobil. Menatapku dengan kesungguhan yang membuat dadaku hangat. Aku pernah hamil, kataku lirih. Dulu. Beberapa tahun lalu. Tapi aku kehilangan. Beberapa hari berlalu sejak aku menceritakan masa laluku kepada Arga. Sejak malam itu, hubungan kami tak lagi menggantung di ambang tanda tanya. Ada kejelasan, meski belum disebut cinta. Tapi aku tahu, kami sedang tumbuh bersama, namun aku mulai sadar, ada sesuatu yang Arga simpan sendiri. Senyumnya tetap hangat, perhatiannya tak pernah berubah, tapi matanya kadang kosong, seperti menyimpan badai yang belum reda. Suatu malam, kami duduk di balkon rumahku, ditemani 2 gelas teh hangat dan rintik hujan tipis. Aku memberanikan diri bertanya, boleh aku tahu? Kenapa kamu selalu terlihat kuat, tapi seperti menyembunyikan sesuatu? Dia menatapku lama. Tak menjawab dengan cepat, seperti sedang memilih kata yang tepat. Aku bukan orang yang sekuat kelihatannya, Rania, jawabnya lirih.
Aku juga pernah hancur. Aku diam. Menunggu tanpa memaksa. Dulu, aku pernah tunangan, katanya, akhirnya. Namanya Livia. Kami sudah merancang segalanya. Rumah kecil, anak-anak, masa depan. Tapi semuanya hancur begitu saja, saat dia memilih pria lain. Hatiku mencelos. Aku tahu rasanya dikhianati. Tapi mendengar itu dari Arga, yang selama ini begitu penuh kasih dan sabar, membuatku semakin kagum. Luka di balik kesabarannya lebih dalam dari yang kukira. Lalu? Tanyaku pelan, lalu aku berubah. Aku menjadi dingin. Menutup diri. Bahkan sempat membenci konsep cinta. Aku pikir, cinta itu cuma alat manipulasi. Sampai aku bertemu kamu. Aku menunduk. Kata-katanya begitu tulus, menusuk ke bagian terdalam yang selama ini tak terjamah. Kamu bukan wanita yang sempurna, Rania. Tapi justru karena kamu pernah hancur, kamu bisa memahami luka orang lain. Dan itu menyembuhkan. Aku tak bisa berkata apa-apa. Air mata kembali jatuh, bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur. Tuhan benar-benar mempertemukanku dengan seseorang yang bukan ingin menyelamatkanku, tapi menemaniku berdamai dengan masa lalu. Keesokan harinya, badai datang dari arah tak terduga. Aku bertemu dengan Alia, sahabat. Pagi itu langit mendung. Bukan karena cuaca, tapi karena pikiranku yang tak tenang sejak malam sebelumnya. Kata-kata Arga masih bergema di telingaku, jika aku bisa memilih untuk mencintai ulang dari awal, aku akan tetap memilihmu. Tapi bisakah cinta sebesar itu bertahan saat dunia mulai meragukannya? Hari itu, aku menerima pesan dari nomor asing. Kita harus bicara. Aku Livia, tanganku gemetar. Livia. Wanita yang dulu pernah menjadi seluruh hidup Arga, dan kini, sekalipun dia bilang tidak, masih punya tempat dalam sejarah hidupnya. Aku membalas singkat, di mana dan kapan, kami bertemu di sebuah kafe kecil dekat taman kota. Livia datang dengan anggun, rambutnya panjang tergerai. Wajahnya cantik tanpa riasan mencolok. Tapi matanya kosong, menyiratkan rasa kehilangan yang belum selesai. Aku nggak akan muter-muter, Rania, katanya setelah kami memesan minuman. Aku masih cinta Arga. Dan aku akan berjuang untuk mendapatkannya kembali. Aku menatapnya, tenang di luar, tapi bergejolak di dalam. Kalau begitu, kenapa dulu kamu tinggalkan dia? Dia tersenyum tipis. Karena aku pengecut. Dan aku pikir dunia bisa memberiku seseorang yang lebih hebat. Tapi ternyata, yang paling berharga justru yang kutinggalkan. Dia menatapku lurus, kamu wanita baik. Tapi kamu tahu, masa lalu kamu tidak mudah diterima oleh semua orang. Kalimat itu seperti tamparan dingin. Tajam. Terarah, aku tahu kamu hamil di luar nikah. Aku tahu kamu pernah hampir bunuh diri. Kamu pikir keluarga Arga akan terima kamu begitu saja? Aku mengepal tangan. Tidak karena marah, tapi karena takut. Bukan pada Livia, tapi pada kebenaran yang ia ucapkan. Malamnya, aku tak bisa tidur. Aku ingin percaya bahwa cinta cukup untuk menghadapi semuanya. Tapi cinta tidak selalu bisa melawan realita. Keesokan harinya, ketakutanku terbukti, aku menerima undangan makan malam dari Ibu Arga. Kamu datang saja, kata Arga saat mengantarku. Ibu memang keras. Tapi kalau dia sudah Sudah 3 hari sejak makan malam itu. 3 hari sejak aku bertemu Ibu Arga, dan sejak pertanyaan-pertanyaannya menghantui setiap malamku. Aku mencoba mengabaikannya, meyakinkan diriku bahwa cinta kami cukup kuat, tapi semakin aku mencoba menepis, semakin perih kenyataan menamparku. Aku tahu Arga mencintaiku. Aku tidak pernah meragukannya. Tapi mencintai seseorang bukan berarti dunia ikut mengamini. Bukan? Hari keempat, aku mengirim pesan. Kita bisa ketemu? Sore ini. Di taman yang biasa, dan dia datang. Seperti biasa, tanpa tunda. Tapi ada gurat kekhawatiran di wajahnya. Seperti dia sudah tahu akan ada sesuatu yang berbeda hari ini. Kami duduk di bangku panjang. Angin sore menggoyangkan ranting dan daun. Seakan ikut menyimak perbincangan dua hati yang lelah. Aku sayang kamu, Arga, kataku langsung. Tapi aku tidak yakin cinta itu cukup untuk menolong kita bertahan. Dia menatapku. Jangan bicara seperti itu, Ran. Kita sudah sejauh ini. Kamu gak sendiri. Aku menahan air mata. Tapi tenggorokanku tercekat,
Aku bukan mundur karena tidak kuat. Tapi justru karena aku tahu betapa besar perjuanganmu. Aku tidak ingin kamu harus memilih antara aku dan keluargamu. Itu tidak adil. Untukmu. Untuk mereka. Dan untukku. Dia memegang tanganku. Erat. Rania, aku sudah bilang, aku tahu, potongku pelan. Tapi cinta yang sehat bukan tentang siapa yang lebih rela kehilangan. Tapi siapa yang cukup bijak untuk tahu kapan harus melepaskan. Agar dua jiwa tidak saling melukai. Dia menggigit bibirnya. Matanya merah, kamu nyerah? Aku menggeleng. Aku mundur. Bukan karena menyerah. Tapi karena aku ingin kamu bisa berjuang tanpa harus mengorbankan dirimu sendiri. Setelah pertemuan itu, aku menghilang. Menonaktifkan media sosial, mematikan ponsel, dan kembali ke kota kecil tempat aku dibesarkan. Di sana, aku tinggal bersama bibiku. Di sana, aku belajar menata ulang hidup yang kembali retak, hari-hari berjalan pelan. Setiap pagi aku menyeduh. Sudah 2 bulan sejak aku memutuskan untuk kembali ke pelukan Arga. 2 bulan sejak aku berhenti melarikan diri, dan mulai menata hidup yang benar-benar ingin aku jalani. Bersama dia, kami menyewa rumah kecil di pinggiran kota. Bukan mewah, tapi cukup hangat. Setiap pagi Arga membuatkan kopi, dan setiap malam aku memasakkan makan malam sederhana. Ada banyak tawa. Kadang juga air mata. Tapi semuanya terasa nyata. Bersama Arga, aku tidak harus berpura-pura kuat, dan bersamaku, Arga tidak harus selalu jadi laki-laki sempurna. Suatu pagi, aku merasa tubuhku sangat lelah. Aku kira hanya kecapean. Tapi setelah beberapa hari, rasa mual datang tiba-tiba setiap pagi. Arga mulai mencurigai. Kamu kenapa, Ran? Tanyanya sambil menyentuh keningku. Kamu kelihatan pucat. Aku tertawa kecil. Mungkin masuk angin atau telat makan. Tapi aku tahu ini bukan sekadar telat makan. Perasaanku, sebagai seorang perempuan, mulai menyadari sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Akhirnya, dengan tangan gemetar, aku membeli tes pack. Hasilnya, 2 garis merah. Jelas. Tidak samar, aku hamil, aku terdiam lama di kamar mandi. Tanganku gemetar. Aku menatap bayangan diriku di cermin. Apa aku siap? Bisikku, pintu kamar mandi diketuk. Ran? Kamu baik-baik aja? Arga, aku membuka pintu. Menatap matanya. Aku ingin mengatakan dengan tegas. Tapi bibirku bergetar, aku hamil. Dia terdiam. Matanya membulat. Tapi kemudian, perlahan, senyum muncul di wajahnya. Serius? Aku mengangguk pelan. Iya. Tapi Arga, aku takut. Aku belum siap. Bagaimana kalau aku gagal jadi ibu? Bagaimana kalau mereka, keluargamu, makin benci aku? Dia langsung memelukku. Erat. Lama, kita nggak akan gagal, Ran, katanya di antara pelukannya. Kita cuma belum sempurna. Tapi kita punya waktu untuk belajar. Bersama. Hari-hari setelah itu penuh dengan perubahan. Mual pagi, emosi yang naik turun, dan tubuh yang mulai cepat lelah. Tapi juga ada kegembiraan kecil, saat kami membeli pakaian.